Kalau makan sedekah itu adalah bukan harta saja. Di sini kata Nabi, sebaik-baiknya sedekah siapa orang punya ilmu tapi ilmunya tidak dikembangkan, tidak diajarkan untuk orang lain, maka si yang punya ilmu tadi akan disiksa oleh Allah sebelum menyembah berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilaihi qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqati ayyata'allama al-mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimahu akhahu al-muslim. Sebaik-baiknya sedekah adalah seseorang yang mengajarkan ilmu terhadap saudaranya. Tingkatan yang paling tinggi. Nomor 2 harta, nomor 3 tenaga, doa. Kalau makan sedekah itu adalah bukan harta saja. Di sini kata Nabi, sebaik-baiknya sedekah adalah mengajarkan orang dengan asbab kita punya ilmu, kita ajar orang lain bisa jadi tahu. Sehingga ada satu ancaman perkataan daripada ulama mengatakan, kullu man bi'ilmi lam ya'mal mu'adabun qabla ubadil wasal. Kitab Zubair Syekh Ibn Ruslan mengatakan, siapa orang punya ilmu tapi ilmunya tidak dikembangkan, tidak diajarkan untuk orang lain, maka si yang punya ilmu tadi akan disiksa oleh Allah sebelum menyembah berhala. Kenapa? Sebab barangkali kita punya ilmu kita tidak ajar untuk orang lain, banyak orang lain yang bodoh, sehingga dengan kebodohan itu akhirnya mereka ibadahnya sembarangan. Itu nggak diterima. Sebab apa? Sebab ilmunya tidak dimiliki. Maka kitalah sebagai orang yang punya ilmu berkewajiban untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Itu yang pertama, paling afdal. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amal apakah yang kau senangi dari aku, kata Nabi Musa. Nabi saya sudah sholat, zikir, puasa. Akhirnya Allah menjawab, ya Musa, perbuatan yang kuterangkan tadi itu untukmu, ya. Kembali kepada dirimu. Tapi ada perbuatanmu yang bikin aku senang. Apa itu ya Allah? Kau sedekah terhadap orang lain yang membutuhkan pertolonganmu, sehingga dia kira mendapatkan perluan kananmu, sedekah darimu, itu membuat aku bahagia. Jadi akhirnya pada sekali di sini hadis Nabi dengan ucapan Allah kalau itu berbeda, enggak berbeda. Jadi masing-masing kelasnya, masing-masing kedudukannya, masing-masing pangkatnya. Mungkin ada orang yang punya ilmu, nggak punya harta, diambil pelang untuk sedekah dengan ilmu. Atau sebaliknya, orang yang punya harta, ilmunya kagak, dijalankan hartanya di jalan Allah untuk apa? Berjuang di jalan Allah, maka itu masuk juga yang paling utama. Bagaimana kita ilmu kagak, harta kagak? Ada yang butuhkan. Di saat orang melakukan kebaikan minimal. Kalau kita nggak bisa bantuin, doain itu minimal. Padahal ada akul iman, ya termasuk barangkali itu selemah barangnya iman. Kenapa? Bersenang nggak mampu, kita nggak mampu. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga barangkali kita ada kekuatan, doa diperlukan. Makanya manusia itu harus sekalian. Ada satu hadis Rasulullah SAW, hiwabul dunia bi'arba'ati asya. Tegaknya dunia ini dengan 4 hal. Ya. Dalam 4 hal ini kita berada di posisi mana? Yang pertama kata Nabi, bi'adil umara,
dengan keadilannya pemimpin-pemimpin, itulah salah satu penegak berdirinya bangsa dan negara tersebut. Kita bukan orang yang berperan masalah politik, bukan yang bermain masalah pemimpin yang di atas. Minimal kita terapkan dalam kita ini, membina keluarga pun ada sifat keadilan yang harus kita terapkan. Kecemburuan saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf itu diperhatikannya, disayangi melebihi daripada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu merasa iri dengan kelakuan daripada ayahnya beliau Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Dipancinglah itu Nabi Yusuf untuk diajak main. Saudara-saudaranya wahai ya, besok saya ajak Yusuf ini bermain. Ayahnya jangan, aku khawatir ntar dimakan serigala. Nah di saat itu anak saudara-saudaranya itu dapat ilham. Itu bagaimana caranya ini supaya Nabi Yusuf kita kumpulkan, kita bunuh. Kalau akhirnya musyawarah sepakat saudara-saudara Nabi Yusuf itu jangan kita matikan, ceburin aja ke sumur. Nah, saudara-saudara tadi dikarenakan dapat ilham asbab daripada perkataan orang tuanya, aku khawatir nanti dimakan serigala. Akhirnya dicari itu hayawan yang berdarah, bajunya Nabi Yusuf, ya, namanya dipoles-poles darah kan seperti darah manusia itu, ya, berlagaklah keluarga Nabi Yusuf itu datang kepada ayah Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, wahai kalian, tadi saya sedang bermain, Nabi Yusuf berpisah dengan saya, ya, akhirnya dimakan serigala, ya, wahai ayah, gimana ini? Tapi kita tahu bahwa ini kita tidak bohong, ayahnya sudah sekian lama itu bisa dengan Nabi Yusuf dengan orang tuanya. Singkat dalam cerita tadi ini, ya, kenapa itu Nabi Yusuf sampai dikucilkan sampai mau dibunuh? Kenapa? Sebab sang orang tua ini berlaku menyayanginya melebihi daripada saudara-saudara yang lain, sehingga kecemburuan itu ada. Makanya kata Nabi, fa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Mengambil daripada kisah Nabi Yusuf, itulah orang tua kurang adil cara memperhatikannya terhadap anaknya, sehingga timbul kecemburuan sosial. Keluarga, bagaimana terus ke atasnya itu minimal, ya. Bagaimana cara kita berkeluarga ini menerapkan keluarga Islami, mengikuti syar'i, supaya kita jangan apa? Jangan tebang pilih semua anak kita, semua kita sayang. Dari anak kita mungkin ada yang kita sayang, tapi gak ditonjolin rasa sayang kita di mata anak yang lain. Timbul cemburu akhirnya. Itu yang utama. Kedua, wasyakhawatil aghniyah, dermawannya orang-orang yang kaya. Tidak mungkin kegiatan apapun berjalan tanpa ditopang dengan harta. Kenapa? Sebab identik kemajuan Islam khususnya dengan harta. Nggak bisa jalan. Bagaimana donatur Rasulullah SAW yang dikatakan sahabat Abdurrahman bin Auf, yang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, semua beliau itu ya membela Rasulullah bukan sekedar fisik dan ilmunya dan tenaganya, hartanya pun diberikan kepada Rasulullah. Sejak Khadijah 2/3 kekayaan utama habis bersama Rasulullah berjuang untuk berdirinya agama Islam. Jadi identik saudara, tidak mungkin lalu ibaratnya kendaraannya masjid, ya, masjid kendaraannya, gitu kan? Kitanya penumpangnya, masjid mesti ada supirnya, jalannya itu masjid ada apa? Ada bensin, sama itu kita punya mobil ada supirnya, ada penumpangnya, ada bensin baru jalan, nah, itu harus kerjasama. Bisa khawatir harusnya. Yang ketiga, wabi'adil khawatir fukor, doanya orang-orang fakir.
Kalau nggak ada orang fakir nih, saudara sekalian, kita nggak bakal berjalan. Makanya manusia itu perlu juga bantuan doa. Keberhasilan kita saat ini ada doa orang lain buat kita, dan kita nggak sadar, kita nggak tahu. Makanya kita jangan angkuh dan sombong. Misalnya ada keberhasilan tadi, mungkin ada doa buat teman kita yang apa? Yang bisa diterima tuh, apa yang jadikan harapan kita. Termasuk doa penting, ya, mukhul ibadah. Ucapin juga, terima kasih, alhamdulillah, ya. Terima kasih berdoa saudara, saya bisa berjalan. Jadi nggak bisa. Kalau tidak ada itu nggak akan bisa. Jadi kita yakin tuh doa itu peranan juga yang keluar. Lagi apa ya? Wabihil ulama. Tadi yang pertama, ya, ya'adil umarah, wabihil ulama, wasakhawatul agniya, kemudian wada'watil ilmunya ulama penting. Ya, makanya Nabi ucapkan takrimul ulama, fa'innal ulama kurama. Muliakanlah ulama, sebab ulama itu dimuliakan di hadapan Allah. Ya, dan ulama itu pewaris daripada Nabi. Faman akramal ulama faqad akrama Allah. Siapa orang yang memuliakan ulama, hakikatnya dia memuliakan Allah. Itu, ya. Dan sekalian, ulama yang bagaimana? Ini yang perlu kita kaji juga. Ya, sekelas ulama yang dipanggil oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau yang dipanggil manusia banyak, darah pasti ketemu saya, orang mungkin manggil ustaz atau kiai. Kualitas ilmu saya pantasnya dipanggil itu. Jangan bangga saat kita sudah mewakili, megang mic, seakan-akan kita bilang saya ustaz. Tak dulu mas. Yang disebut ulama itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Itu jadi ulama itu bukan bisa sekedar panggilan doang. Jadi orang pintar itu orang yang bisa agama ya belum tentu juga menurut pandangan Allah. Menurut pandangan Allah, saya ditafsirkan oleh ulama. Ulama siapa? Ulama yang bisa menegakkan hukum syar'i, berjalan di atas hukum syara. Bukan saja dipanggil, ya maaf, saya tidak mengukilkan, tidak mengecilkan. Bukan dipanggil ustaz, gimana sehari-harinya dia sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kalau memang sudah sesuai, itulah baru yang disebut ulama. Di akhir zaman ini susah kita sudah berada di kondisi di akhir zaman, maka semua kita jadi mentok kalau berbicara semacam ini. Ya, kalau kita masuk saya mentok dalam kondisi semacam ini, kita tidak mencari kambing hitam. Sehingga ulama yang bagaimana yang harus kita taati dan hormatin dan muliakan. Kita ambil kesimpulan yang lain aja. Ya. Satu perintah Nabi. Ya. Untuk menghormati orang lain, lihat ketuaannya dan raja, supaya nanti ini garis umum, entah dia ulama, entah dia bukan ulama, tapi umurnya lebih tua dari kita, hormati. Itu jalan yang lain. Rasulullah SAW, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak perhatiin orang yang lebih kecil, tidak sayang sama orang yang lebih kecil, tidak hormat sama orang yang lebih tua, dia bukan termasuk golongan. Kita nggak menjadi sasaran ulama-ulama yang benar, tidak. Kita ambil salah satu solusi yang baik untuk menghormati orang. Dan selanjutnya, summa yu'allimahu akhawal muslimah. Kemudian orang yang menuntut ilmu itu didapat ilmunya, diajar orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi saudara ini ngaji, setiap minggu kita ngaji harus dapat, nggak perlu alim, harus dapat. Setelah kita dapat, ajar orang lain.
Ya kata Rasulullah SAW dianjurkan buat orang yang hadir bersama Rasulullah untuk masih tahu saudara-saudaranya yang nggak datang pada saat itu. Kayak tadi malam setengah ini. Cuman kalau sekarang kan susah. Kasih tahu nih pengajian kita nggak datang, harus Ustaz. Ya. Kita nggak kasih tahu, memang buat kita. Jadi ada berantai, pesan berantai bahasa. Saya maaf banyak guru saya ngaji dari atas. Dengan sedikit ilmu yang Allah berikan sama saya berkewajiban untuk sama-sama membagi. Nah, saya dapat sebagi lagi. Nah, saudara dengar pengajian ini, bagi lagi ya teman-teman saudara. Itu loh. Makanya kalau bisa, saudara ada potensi untuk menyampaikan ilmu, tolong ditulis. Ilmu itu luas, saudara. Cepat lupa waktu lagi mengangguk-angguk ini kayak bisa banget. Ya, bisa. Ntar aja keluar. Ya kan? Itu puas begitu emang. Cacat kalau bisa. Nah, saudara yang punya potensi itu. Walaupun ini barangkali ilmu cepat. Bukan soal tahu yang kau berkat menggerakkan tangan itu nanti dinilai oleh. Saya waktu lagi dulu pesantren. Itu kalau kitab kita nggak ditulis, guru saya tersinggung, marah. Artinya, bikin mana di atas itu? Gak apa-apa, makanya ketahuan tuh anak-anak santri, kalau umpamakan kagak ada artinya, berarti dia malas ngajinya. Tapi kalau penuh tuh, sampai kita lupa apa tujuan saya. Ya kan penuh, berarti itu anak rajin, ngaji, jadi tandanya. Kita harus tahu juga itu untuk apa keberkahan kita menulis itu dari melekat. Hebatnya orang-orang dulu ya. Supaya jangan kita biarkan ilmu berlebih telah kita dapatkan. Bukan manusia ini macam-macam karakternya. Ada yang cepat dapat, lama lupa. Itu kan bagus nih cepat dapatnya, tapi lama melekat di hati dia. Ada yang cepat dapat, cepat lupa. Ada yang ente dan ini menanggung dapat dan keluar. Itu kan. Ada yang ketiga, beberapa tidak dapat, tapi pas dapat mantap beberapa. Yang keempat yang bilang ini, ya, lama dapatnya, ya, cepat lupa. Ya. Orang itu lama dapat dia, apa sih? Paham? Pas dapat ya, cepat ya. Juru selamatnya adalah kalau sapi kambing yang bisnis yang puas, izin dengan tambang. Tapi kalau ilmu diikat dengan apa? Dengan pulpen enak. Sehingga pertama kali itu Allah bersumpah. Kolam itu namanya kolam enak. Mudah-mudahan sampai kita nabi Allah jika ilmu yang bermanfaat. Lagi yang jadi ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Tapi kalau nggak punya ilmu dengan harta, wallahu a'lam bishawab.